Halo pedikers, pernikahan adalah bentuk ikatan suci yang menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk membentuk sebuah keluarga. Setiap perbedaan latar belakang akan melebur bersama kekuatan kasih dan sayang. Salah satu perbedaan yang disatukan dalam ikatan pernikahan adalah perbedaan agama. Namun menikah beda agama masih menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Lantas bagaimana setiap agama memandang fenomena pernikahan beda agama? Mari kita bongkar. Aturan mengenai perkawinan di Indonesia telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu undang-undang ini mengalami perubahan di beberapa bagian sehingga lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah ketentuan dalam pasal 7 yang kini menetapkan usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun. Jadi sebelum menikah, pastikan usia kamu sudah 19 tahun ya pedikers. Sebelum melangkah ke pandangan setiap agama mengenai pernikahan beda agama, ada baiknya kamu mengetahui agama apa saja yang diakui legalitasnya di Indonesia. Tertulis dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. Agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konghucu. Mengingat keberagaman agama ini, maka bukan hal yang mustahil jika perkawinan beda agama terjadi. Lalu begini aturan perkawinan dalam setiap agama. Dalam agama Islam, hukum beda agama dijelaskan melalui dalil-dalil ayat suci Al-Quran serta hadis. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya." Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Melalui ayat ini dijelaskan bahwa umat muslim dilarang untuk menikahi kaum musyrik, dalam artian berbeda agama atau non-muslim. Lalu diperkuat lagi dengan surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama di Indonesia. Misalnya saja dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa hukum menikah beda agama adalah haram. Sementara itu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa serupa dengan mengacu pada ayat suci Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 221 tadi. Jadi jelas ya pedikers, baik dari para ulama maupun dari kitab suci umat Islam pun melarang dan mengharamkan adanya pernikahan beda agama. Hukum beda agama menurut agama Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama seperti yang tertuang dalam Ulangan 7 ayat 3-4. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memuntahkan engkau dengan segera. Larangan ini dibuat agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran Allah asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Sedangkan di Perjanjian Baru tertuang dalam 2 Korintus 6 ayat 14, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Di dalam Perjanjian Baru, pernikahan ditekankan sebagai sebuah kekudusan, sehingga Tuhan menginginkan umatnya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain yang dapat merusak kekudusan ini.
Menurut Gereja Katolik, pasangan berbeda agama dapat menikah dengan mendapat dispensasi pernikahan campur. Walau umat Katolik memperbolehkan adanya pernikahan beda agama, tapi gereja menyarankan agar pernikahan dilaksanakan secara Katolik. Selain itu, untuk dapat melangsungkan pernikahan beda agama, kedua mempelai harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Pertama, pihak Katolik berjanji tidak akan meninggalkan imannya dan berusaha agar anak dari pernikahan yang ia jalani akan memeluk agama Katolik. Kedua pasangan yang non-Katolik harus sadar akan kewajiban dari pasangan yang beragama Katolik. 3. Mempelai diberi penjelasan mengenai tujuan dan sifat hakiki perkawinan. 4. Prosesi pernikahan dilakukan di hadapan romo dan 2 orang saksi. Dan yang kelima, mempelai harus menyanggupi pernikahan monogami eksklusif dan tidak terceraikan seumur hidup. Kemudian agama Hindu. Dalam agama Hindu, sebuah pernikahan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Veda, yang dimana ketentuan ini mensyaratkan pasangan harus seagama. Pernikahan harus dilaksanakan melalui ketentuan Vivaha Samskara, yang menjadi dasar adanya Grihastha Asrama atau perkawinan Hindu. Vivaha Samskara ini merupakan lembaga sakral dalam agama Hindu. Pernikahan beda agama telah dilakukan oleh umat Hindu di India. Meski begitu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Alasannya, PHDI memandang bahwa pernikahan beda agama tak dapat disahkan melalui Vivaha Samskara. Dengan demikian, pernikahan beda agama dianggap sebagai sanggraha atau zina. Menurut ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antar 2 orang yang meyakini kebenaran ajaran Buddhisme. Ajaran Buddhisme ini hanya dapat merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Pernikahan memiliki pijakan hukum dalam ajaran Dharma. Jika kedua mempelai memiliki agama yang berbeda, maka akan menimbulkan banyak pertentangan. Oleh karena itu, pilihan menikah dengan pasangan yang berbeda agama merupakan pilihan pernikahan yang tak bijak. Walau setiap manusia memiliki hak asasi, namun hak ini tidak diperkenankan untuk melanggar aturan yang sudah tertata secara bijaksana. Menurut Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Mastakin, ritual peneguhan perkawinan hanya dapat dilakukan untuk orang-orang yang meyakini agama Konghucu. Sebab dalam ritual perkawinan, pemeluk agama ini harus mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpah ini terdapat pengakuan untuk menerima Konghucu sebagai agama. Namun pernikahan beda agama bisa memohon restu secara Konghucu. Pemberian restu ini bertujuan untuk mendoakan pernikahan dan untuk mengabarkan kepada umat dan masyarakat umum mengenai status pernikahan seseorang. Sayangnya pemberian restu ini tak dapat dipakai sebagai landasan pencatatan di kantor catatan sipil, karena pernikahan beda agama ini tidak diatur dalam tata cara pernikahan Konghucu. Dan menurut kamu Bedikers, apakah pernikahan beda agama itu hal yang perlu mendapat dukungan atau justru ditentang?